Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Eriawan Dwi Putra dari Psikologi Unjani kelas 2C. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kesadaran. Nah, sebelumnya apa sih itu kesadaran? Untuk kesadaran ini ialah segala bentuk kesiapan seseorang untuk menghadapi sebuah peristiwa sekitar atau peristiwa yang meliputi sebuah perasaan, fisik, mental, ataupun hal yang lainnya. Nah, itulah singkatnya tentang kesadaran. Lalu di dalam kesadaran sendiri itu ada sebuah definisi. Nah, definisi kesadaran yang saya ketahui dan saya dapat pahami yaitu ada dua. Yang pertama, pengetahuan atau keyakinan internal. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu ialah sebuah obat. Maksudnya bagaimana sih sebuah obat ini? Nah, ketika kita meminum obat dan merasa bahwa itu pahit, kita telah meyakini bahwa obat itu terasa pahit. Padahal kenyataannya dalam obat itu tidak tidak merasa bahwa obat itu selalu pahit, dan tetapi ada juga obat yang merasa manis. Tapi kalau kita merasa kesadaran kita sudah meyakini bahwa obat itu terasa pahit, lambat laun obat yang manis pun akan terasa pahit bagi kita dan kita pasti akan menghindari obat tersebut. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu mengenali tindakan atau kesadaran sendiri. Maksudnya bagaimana sih? Nah, maksudnya yaitu ketika kita mengenali sebuah tindakan kita sendiri seperti bermain handphone, mengendarai sepeda motor, meminum obat, ataupun hal yang lainnya. Nah, itu disebut kesadaran kita sendiri. Nah, setelah itu, ada yang disebut dengan fungsi kesadaran. Maksudnya apa sih fungsi kesadaran itu? Fungsi kesadaran di sini ialah untuk mengontrol sebuah tingkah laku kita di dalam sebuah lingkungan. Bagaimana? Nah, dalam sebuah lingkungan ini, maksudnya dalam sebuah mengontrol tingkah laku ini, ketika kita sedang berada di sebuah tempat beribadah, sebuah masjid gitu contohnya kalau yang beragama Islam. Nah, otomatis kita harus mengetahui tingkah laku apa yang harus kita dilakukan di dalam masjid tersebut. Contohnya tidak boleh berisik, kita harus sesuai dengan aturan yang ada di masjid tersebut, HP harus di silent. Nah, itu tuh kesadaran tingkah laku itu pun harus kita kontrol gitu. Apabila kita tidak kontrol sebuah tingkah laku tersebut, maka kita akan menerima sebuah teguran ataupun sebuah hal yang tidak diinginkan gitu oleh kita. Nah, dalam kesadaran ini pun terdapat level kesadaran. Level kesadaran di sini ialah ada 5 level kesadaran. Untuk yang pertama itu kesadaran tingkat tinggi. Nah, apa sih kesadaran tingkat tinggi itu? Kesadaran tingkat tinggi itu ialah ketika kita sadar, ketika kita memiliki sebuah tujuan dan kita fokus terhadap tujuan tersebut, maka secara tidak sadar aktivitas-aktivitas yang lain pun kita akan tinggalkan. Contohnya ketika kita sedang bekerja atau mengerjakan sebuah tugas matematika. Nah, dalam mengerjakan tugas matematika ini kan kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi gitu. Dimana ketika kita sedang melakukan konsentrasi secara nggak sadar, kita tidak bisa diganggu oleh aktivitas yang lainnya. Apabila kita diganggu oleh aktivitas yang lainnya, maka kita akan buyar gitu, pikiran kita akan buyar dan kita tidak akan susah kembali untuk konsentrasi terhadap mengerjakan tugas matematika tersebut. Nah, lalu untuk yang kedua itu ada konsentrasi tingkat rendah. Apa sih? Dalam konsentrasi tingkat rendah ini terdapat dua, yaitu pertama proses otomatis dan daydreaming. Nah, untuk dalam proses otomatis ini terdapat contohnya, yaitu ketika kita mendengarkan musik yang kita sukai, maka secara otomatis kita akan kita akan bernyanyi mengikuti irama tersebut ataupun kita akan berjoget mengikuti irama tersebut gitu. Nah, lalu untuk daydreaming tersebut yaitu contohnya ketika kita sedang melamun. Nah, lalu kesadaran yang ketiga yaitu ada kondisi kesadaran yang berubah. Nah, maksudnya itu bagaimana sih? Maksudnya itu ialah kondisi kondisi mental seseorang yang berubah, yang dapat berubah diakibatkan sebuah rangsangan tertentu atau stimulus tertentu, yaitu dia dapat berubah apabila dia
telah mengonsumsi obat-obatan yang secara berlebihan, lalu dia mengonsumsi minuman yang beralkohol kadarnya tinggi gitu, yang mengakibatkan dia mabuk. Nah, secara tidak sadar kan, misalkan dia biasanya sering ngobrolnya itu kan nyambung gitu. Nah, ketika dia sedang merasakan mabuk tersebut, secara nggak sadar, dia pasti ngomongnya itu pasti tidak, apa ya, tidak nyambung gitu, tidak asal-asalan gitu, asal-asalan menjawab. Nah, lalu untuk kesadaran yang keempat dan kelima itu ada kesadaran kesadaran bawah sadar dan tidak ada kesadaran. Nah, untuk yang kelima itu maksudnya apa sih? Tidak ada kesadaran. Nah, tidak ada kesadaran di sini adalah maksudnya reaksinya sangat minim. Contohnya itu ialah ketika kita sedang melakukan operasi besar, kita kan pasti dibius gitu. Nah, dalam reaksi obat bius itu kita sadar bahwa kita sedang merasakan operasi, sedang sedang dilakukannya operasi gitu. Tapi kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Nah, cukup sekian dari vlog ini. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Pasti banyak kekurangannya. Mohon pamit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.